Halo teman-teman semua, dengan Kak Vino di sini kita akan membahas ya teman-teman tentang matematika wajib. Ini biasanya sekarang di kelas 12 ya tentang statistika. Ya, statistika ini pembahasannya cukup panjang ya teman-teman. Kita akan bagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, di tahap pertama ini kita akan membahas tentang perhitungan yang ada pada data tunggal ya. Nah, kita akan membahas konsepnya dulu ya teman-teman ya. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Jadi teman-teman sudah tahu statistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang metode pengumpulan, penyajian, analisis, dan pengujian data ya. Nah, sehingga dari pengujian itu kita memperoleh kesimpulan. Nah, statistik itu secara umum dibedakan atas dua tinjauan, yaitu statistik deskriptif, itu yang berkaitan dengan data pengamatan secara kuantitatif ya, misalkan berat badan, umur, itu kan ada angkanya teman-teman ya. Nah, tapi yang kedua adalah statistik inferensi atau induktif. Itu yang berkaitan dengan analisa seperti meramal cuaca, prediksi nilai mata uang, itu adalah statistik inferensi, seperti itu ya. Nah, dari situ kemudian kita juga bicara tentang populasi dan sampel. Jadi ketika kita mau melakukan satu pengujian data, kita perlu mengamati yang namanya populasi dan sampel. Ya, jadi populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sebagian dari populasi yang benar-benar diamati itu kita sebut sebagai sampel. Oke ya. Nah, lalu kemudian di statistik kita akan melihat ada pembedaan dari dua data, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, data tunggal itu misalkan seperti ini. Ya, tinggi badan 150 ada 15, yang tingginya 160 ada 12. Itu data yang bisa kita counting satu-satu seperti itu ya, kita hitung satu-satu. Tapi ada juga data yang sifatnya berkelompok atau berkelas atau punya interval. Nah, ini karena dia jangkauannya sangat banyak, maka kita buat interval, misalkan seperti ini, 151 sampai 155, 156 sampai 160, dan seterusnya. Itu adalah data berkelompok. Ya. Nah, dari data yang ada kita bisa menyajikan dalam bentuk diagram. Kita tahu diagram-diagram yang ada di statistik cukup banyak ya, beberapa misalkan kita tahu ini namanya piktogram ya, diagram yang dalam bentuk gambar itu piktogram. Kemudian ada diagram batang ya, diagram batang, kemudian ada diagram garis ya, ada kemudian diagram lingkaran, ada diagram batang daun ya, tapi diagram batang daun mungkin teman-teman nggak terlalu banyak berbicara. Kemudian ada diagram kotak garis ya, ini diagram-diagram yang kita sering jumpai untuk menyajikan data statistika. Nah, kemudian kita bicara data statistik sejak teman-teman di tingkat kelas 5 SD sudah dibicarakan tentang rumus statistika ya. Jadi ada konsep rata-rata ya, rata-rata itu adalah jumlah semua angka itu dijumlahin dibagi dengan banyak data ya, atau N. Kemudian ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul ya, atau frekuensinya paling tinggi yang menang lah, seperti itu. Kemudian ada median dan kuartil ya, diingat-ingat ya. Kuartil itu pokoknya dari data itu dibagi menjadi 4 bagian, itu ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, kuartil tengah ini sekaligus menjadi yang namanya median ya. Nah, kemudian nanti juga ada desil. Nah, desil itu prinsipnya sama dengan kuartil, tapi dia menjadi membagi menjadi 10 bagian. Makanya desil itu ada 9 ya. Jadi kita punya desil ke-1 sampai ke-9. Nanti untuk data tunggal, rumus desil itu letaknya adalah data ke urutan ke I plus dikalikan N plus 1 dibagi 10. Nanti kita akan coba di soal ya, teman-teman. Oke, nah lalu juga ada rumus tambahan-tambahan yang sering dikeluarkan atau sering dimunculkan di soal. Misalkan jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kemudian rataan kuartil setengah dari Q1 ditambah Q3. Ada rataan 3 kuartil ya, seperempat dikalikan Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3. Ada jangkauan antar kuartil ya, Q3 dikurangin Q1. Kemudian simpangan kuartil itu setengah dari jangkauan antar kuartil. Lalu langkah atau L itu 3/2 dari jangkauan antar kuartil. Lalu ada juga pagar dalam, ya, pagar dalam itu Q1 dikurangi langkah, dan pagar luar itu Q3 ditambah langkah. Dan data yang letaknya di luar pagar itu namanya pencilan, ya, seperti itu. Nah,
Lalu selain ukuran yang tadi ya, rata-rata dan lain-lain, kita juga punya ukuran penyebaran data. Biasanya ada 3 teman-teman. Ada yang namanya simpangan rata-rata, yaitu rumusnya adalah selisih dari setiap nilai dengan rata-rata di harga mutlak dibagi dengan jumlah frekuensi. Lalu kemudian ada ragam atau varians, ya, itu datanya nanti diselisihkan terus dikuadratkan seperti itu. Nanti kita coba di soal. Dan kemudian simpangan baku atau standar deviasi itu adalah akarnya dari ragam atau varians. Jadi rumusnya kita buat lebih sederhana ya teman-teman supaya tidak terlalu bingung. Nah, kita mau coba di beberapa soal dasar untuk data tunggal ya. Ini soal-soal yang biasanya sering ditanyakan. Soal pertama, diberikan 5 bilangan 9, 7, 3x min 4, 3 dan x kuadrat dengan x adalah bilangan asli. Rataan dari kelima bilangan itu adalah 5. Carilah nilai x ya. Teman-teman sudah tahu bahwa mencari nilai rata-rata itu adalah setiap nilai dijumlahkan ya. Dari ini kita jumlahkan aja 9 ditambah 7 ditambah 3x minus 4 ditambah 3 ditambah x kuadrat dibagi 5. Nah, itu hasilnya adalah 5 ya, karena ini kan ada 5 data ya. 5 ini adalah 5 jumlah datanya. Kalau yang ini adalah rata-ratanya seperti itu. Nah, sudah kita tinggal jumlahkan saja. Ini yang atas menjadi persamaan kuadrat ya, x kuadrat ditambah 3x, lalu 9 ditambah 7, 16, dikurangi 4 itu 12, ditambah 3, plus 15, sama dengan 5 dikali 5, 25. Sehingga kita dapatkan x kuadrat plus 3x minus 10 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan menjadi x plus 5 dan x minus 2, maka kita dapatkan x-nya adalah minus 5 atau 2 ya, seperti itu. Dua-duanya bisa memenuhi karena tidak ada syarat, kecuali kalau memang sudah ada kata-kata x-nya harus positif ya. Berikutnya teman-teman, nih, nilai rataan ujian siswa yang berjumlah 40 orang adalah 51. Jika dari seorang siswa dari kelompok ini yang mendapat nilai 90 tidak dimasukkan dalam perhitungan rataan, carilah rata-ratanya. Gitu ya. Jadi intinya sederhana ya teman-teman ya. Kita punya data adalah ada 40 orang yang rata-ratanya 51. Nah, di sini kita bisa mencari yang namanya jumlah data. Jumlah datanya itu berarti 40 dikalikan 51. Ya, karena ada 40 orang yang masing-masing rata-ratanya 51. Ya. Di sini kita dapatkan angka 2040. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan sekarang dari 2040 itu ada satu anak yang nilainya 90 tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata. Jadi kalau kita mencari rata-rata baru itu adalah 2040 dikurangi dengan nilai 90-nya tadi. Ya kan, karena ada satu anak yang tidak dimasukkan. Nah, lalu dibagi dengan jumlah anaknya jadi tinggal 39 seperti itu ya. Jadi ini kita dapatkan 1950 dibagi 39 ya. Ini kita dapatkan pas ya 50. Jadi rata-rata ujiannya sekarang menjadi 50 seperti itu ya. Oke, berikutnya teman-teman. Pendapatan rata-rata karyawan suatu perusahaan adalah 3 juta per bulan. Jika pendapatan rata-rata karyawan pria itu 3.200.000 dan karyawan wanita 2.850.000, maka tentukan perbandingan jumlah karyawan pria dan karyawan wanita. Nah, soal yang seperti ini teman-teman, ini ada cara sederhana nih teman-teman. Jadi kita bisa buat bahkan seperti ini. Ini nilainya pria, ini wanita, ini rata-ratanya gitu ya. Jadi prianya itu dia punya rata-rata 3.200.000 ya. Kita tulis 3.200. Sedangkan wanitanya 2.850.000. Tapi rata-ratanya ini 3 juta. Nah, teman-teman bisa melihat ini aja teman-teman. Selisihnya ini berapa sih? Selisih. Jadi selisih ya. Selisihnya 3 juta dengan 3.200 itu 200. Sedangkan selisihnya ini dengan ini adalah 150. Nah, ini adalah perbandingannya, teman-teman. Jadi kalau ditanyakan pria banding wanita, nah ini hanya teman-teman harus hati-hati ya. Angkanya itu dibalik. Jadi yang pria itu adalah yang ini, yang wanita itu yang ini. Jadi perbandingan pria banding wanitanya itu 150 dibanding 200 atau 3 banding
4. Seperti itu ya. Ini kalau ada soal yang tentang dua kelompok seperti ini. Ya. Lalu berikutnya teman-teman. Dua kelompok anak masing-masing terdiri dari 4 anak memiliki rata-rata tinggi badan 170 kg dan 168 kg. Mungkin ini maksudnya cm ya, bukan kilogram ya teman-teman ya. Kita ganti ya. Oke, jadi supaya nggak aneh, maksud tinggi badan pakai kilogram. Nah, jika seorang anak dari masing-masing kelompok dipertukarkan, maka rata-rata tinggi badan menjadi sama. Tentukan selisih tinggi badan kedua anak yang dipertukarkan tadi. Ya, ini soal sederhana teman-teman ya. Jadi kita punya kelompok 1, ada kelompok 2 ya. Nah, masing-masing 4 anak ya. Jadi kalau kita bicara dengan jumlah data yang ada di situ ya, yang kelompok pertama itu jumlah datanya adalah 4 dikalikan 170 atau 680. Sedangkan yang di kelompok kedua itu adalah 4 dikalikan 168 ya. Di sini kita dapatkan 672 ya, seperti itu. Nah, sekarang ceritanya nih teman-teman, ini misalkan ada A di si A ini ya, di si A ya. Nah, si A ini mau pindah ke gini ya. Jadi di sini ada si A, di sini ada si B ya kan. Nah, ceritanya si A ini dia punya tinggi badan sendiri, si B punya tinggi badan sendiri. Nah, ini terus mereka saling bertukar tempat, gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika bertukar tempat? Maka yang angka di kelompok 1 tadi, jumlah data di kelompok 1 tadi 680 itu akan kekurangan nilainya A, tapi ketambahan nilainya B, gitu ya. Sedangkan yang di kelompok 2 kebalikannya, dia akan kekurangan nilainya B ditambah nilainya A. Nah, begitu ini sudah ditukar, ini menjadi sama, teman-teman. Nah, sudah. Berarti kita tinggal buat, ini bisa kita gabung, ini menjadi 2B minus 2A sama dengan 672 dikurangi 680. Nah, mungkin supaya nggak minus ya, teman-teman, kita ubah. Jadi 2A dikurangi 2B sama dengan 680 dikurangi 672. Atau 2A minus 2B sama dengan 8. Artinya kalau kita mencari A dikurangi B, itu adalah 4. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan. Karena yang ditanyakan adalah selisih tinggi badan kedua anak yang ditukar tadi. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau amatin soal seperti ini, seandainya jumlah kelompok anaknya sama, seperti itu teman-teman tinggal kalau mencari cara cepat gitu ya, selisih dua anaknya itu sebenarnya tinggal jumlah data pertama dikurangi jumlah data kedua dibagi 2 ya. Jadi 680 dikurangi 672 dibagi 2, dah pasti ketemunya seperti itu, dengan catatan kelompoknya sama ya jumlahnya, dan artinya sudah ada yang ditukar hanya 1 anak. Nanti kalau ada 2 ya berbeda lagi, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat di soal berikutnya. Pada 10 data tertentu diketahui rata-rata 6, median 5 dan jangkauan 4 maaf. Jika 5 data pertama dikurangin 1 dan 5 data yang lain ditambah 2, tentukan nilai rataan, median, dan jangkauan data baru itu. Ya. Nah, seperti ini agak panjang nih ya. Jadi, kalau kita punya 10 data tertentu, misalkan data itu adalah A, B, C, D, E sampai J. Nah, untuk mencari rata-rata, itu caranya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah dan seterusnya sampai nanti ditambah J dibagi 10 ya. Nah, ini menghasilkan angka 6 karena rata-ratanya 6 ya. Sehingga dari sini kita bisa membuat misalkan kita mau mencari A ditambah B ditambah C ditambah D sampai ditambah J, itu hasilnya adalah 60. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin kita akan jadikan data nih, teman-teman. Nah, ini data rata-rata. Kemudian median. Karena ada 10 data, median itu pasti di tengah-tengah dibagi 2.
Jadi data yang tengah-tengah itu pastinya data ke-6 F dan data ke-5 ya. Jadi E ditambah F dibagi 2 ya. Nah, ini adalah 5. Sehingga di sini kita bisa dapatkan E ditambah F itu sama dengan 10. Ini juga data yang kita punya. Nah, kemudian kita juga punya data jangkauan. Ya, ingat yang namanya jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesar J dikurangin A itu sama dengan 4. Ini adalah data yang kita punya juga. Oke ya. Nah, sekarang 5 data pertama itu dikurangin 1 dan 5 data yang lain ditambah 2. Artinya datanya itu menjadi A-1, B-1, C-1, D-1, E-1. Kemudian yang F sampai J itu kita tambah 2. Ya. H plus 2, I plus 2, dan J plus 2. Nah, maka kalau kita mau mencari rata-rata, ya ini tinggal kita jumlahkan aja. A-1 ditambah B-1 ditambah dan seterusnya sampai nanti ditambah I plus 2 ditambah J plus 2 dibagi 10. Nah, di sini kalau kita ambil sebagai A ditambah B ditambah C ditambah dan seterusnya sampai ditambah C, maka ada angka-angka ini ya. Min 1-nya kita kalikan 5, jadi min 5. 2-nya juga dikali 5, 10 ya. Jadi ini min 5 ditambah 10 kan gitu. Dibagi 10. Nah, lalu ini teman-teman A plus B plus C plus D dan seterusnya kita ganti dengan 60. Jadi tinggal 60 ditambah 5 dibagi 10 dapat 6,5. Jadi rata-ratanya menjadi 6,5. Lalu kemudian median itu berarti yang tengah ya. Yang tengah adalah data E-1 ditambah F plus 2 dibagi 2. Nah, di sini berarti kita dapatkan E ditambah F plus 1 dibagi 2. Nah, E ditambah F itu 10 ya. 10 ditambah 1 dibagi 2 dapat 5,5. Sedangkan jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. J plus 2 dikurangin A-1. Atau kalau kita buka kurungnya menjadi J min A plus 3 ya. Nah, J min A-nya kita ganti 4 ditambah 3. Maka dapatkan nilai 7. Seperti itu ya. Oke, jadi mau datanya mau divariasi seperti apa, caranya kurang lebih sama seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian nomor 6. Pada kebun percobaan 20 pohon diukur tingginya dalam cm dan hasilnya ditunjukkan sebagai berikut. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan ini datanya sudah urut semua. Nah, carilah nilai kuartil lalu kemudian desil ke-6 dan desil ke-3. Oke, ya, jadi kalau kita ada 20 data dan datanya harus sudah urut ya. Ini kita kasih warning ya, ini harus sudah urut ya, urut dari kecil ke besar. Nah, berarti kita ambil tengah-tengahnya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini tengah-tengah ya. Nah, ini adalah Q2 nih teman-teman. Nah, ini Q2. Nah, kemudian dari 10 data ini kita ambil tengah-tengahnya lagi. Itu adalah letak Q1. Nah, ini Q1. Yang di sini juga ini adalah Q3. Sehingga kita sudah langsung bisa jawab Q1 itu adalah 47 ditambah 47 dibagi 2, ketemu 47. Ya. Q2 itu 48 ditambah 49 dibagi 2, itu 48,5. Dan Q3-nya adalah 52 ditambah 56 dibagi 2. Kita dapatkan 54. Nah, bagaimana dengan desil? Nah, desil itu, tadi sudah ada rumusnya di depan. Desil ke I itu adalah data ke I dikalikan N plus 1 per 10. Ini adalah rumus letak desil. Ya, bukan desilnya, tapi letak desilnya. Nah, untuk mencari desil ke-6, berarti adalah data ke-6 dikalikan N itu ada 20 plus 1 per 10. Ya. Jadi kita dapatkan data
ke ini 6 dikalikan 21 berarti 126 ya. 12,6. Nah, data ke 12,6 itu ada di antara data ke 12 dan ke 13 ya. Jadi ini adalah data ke 12 dan data ke 13 ya. Nah, kita cari nih. Data ke 12 itu berapa ya? Sini 10, data ke 12 itu 49, data ke 13 itu 50. Nah, maka desilnya itu kita carinya seperti ini, teman-teman. Data ke 12, 49, ditambah desimalnya, jadi 0,6, dikalikan selisihnya ini. Nah, jadi selisihnya ini adalah 50 dikurangi 49. Sehingga kita dapatkan 49 ditambah 0,6 dikali 1, ke 49,6. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau desil ketiga ya sama ya. Data ke 3 dikalikan 20 plus 1 per 10 atau sama saja data ke 6,3. Nah, ini adalah data ke-6 dan ke-7 ya. Jadi, data ke-6 dan ke-7, kita cari nih, data ke-6 itu 47, data ke-7 juga 47. Nah, karena ini sama ya. Nah, karena sama itu kan berarti selisihnya 0. Jadi, tapi kalau teman-teman masih mau pakai rumus silahkan ya. Jadi, 47 ditambah 0,3 dikalikan 47 dikurangi 47. Jadi, selisihnya ini. Nah, ini ketemunya tetap 47 ya. Seperti itu menghitungnya untuk desil ya, desil dan kuartil. Oke, lalu kemudian ini teman-teman, nah ini tentang ukuran penyebaran yang berkaitan dengan data tunggal. Jadi kecepatan mengetik 8 wanita dalam jumlah kata per menit adalah sebagai berikut: 58, 44, 48, 42, 40, 46, 50, dan 36. Carilah simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Nah, untuk 3 ukuran ini ya, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, kita wajib mencari rata-ratanya dulu. Ya. Nah, rata-ratanya kita cari dengan jumlah aja ya. Kita nggak perlu urutkan, nggak apa-apa sih. Ya, karena ini nanti juga tidak terlalu harus urut gitu ya. Jadi ini kita bagi 8 ya, saya sambil hitung nih, 58 ditambah 44 ditambah 48 ditambah 42 ditambah 46, 58 ditambah 44 ditambah 48 ditambah 40 ditambah 46 ditambah 50 ditambah 36. Ini hasilnya adalah 364. Kita bagi 8. Jadi kita dapatkan angka 364 dibagi 8 itu 45,5. Ya. 45,5. Oke ya, jadi tahap awalnya wajib mencari rata-rata. Nah, kemudian untuk mencari simpangan rata-ratanya itu adalah setiap nilai ini kita kurangkan dengan rata-rata, tapi hasilnya harus positif. Jadi 58 dikurangi 45,5 ditambah 44 dikurangi 45,5 gitu ya. Lalu ditambah lagi 48 dikurangi 45,5 dan seterusnya. Lalu kita bagi 8 karena jumlahnya 8. Oke ya, ini kita hitung saja. 58 dikurangi 45,5 itu kita dapat 12,5, lalu ditambah 44 dikurangi 45,5. Walaupun negatif kita tetap tulis positif ya. Oke, kemudian kita tambahkan dengan 48 dikurangi 45,5, maka kita dapatkan 2,5 ditambah 42 dikurangi 45,5 itu 3,5, 40 itu 5,5, kemudian 46 itu 0,5, lalu 50 itu 4,5, dan 36. Ini berarti 36. 45,5 dikurangin 36 ya, 9,5 ya, seperti itu. Oke, jadi nanti ini kita bagi 8. Oke ya, jadi ini kita hitung dulu 6,
13, 14, oke. 40. Nah, ini hasilnya 40 dibagi 8. Jadi totalnya adalah 5. Seperti itu. Itu adalah simpangan rata-rata. Nah, kalau teman-teman udah menghitung simpangan rata-rata, untuk menghitung ragam itu teman-teman nggak usah mikir untuk membuat seperti ini lagi. Tinggal angka-angka ini kita kuadratkan aja. 12,5 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat ditambah dan seterusnya ya. Oke, mungkin kita nggak usah sampai jawaban akhir ya, karena angkanya agak susah menghitungnya. Tapi teman-teman kan bisa gunakan kalkulator atau software ya, seperti itu. Oke, jadi ini nanti kita dapatkan nilai ragam. Nah, untuk simpangan baku itu tinggal hasil ragam ini nanti kita akar seperti itu saja. Ya, jadi ini tinggal diisi angkanya. Nah, jadi prinsipnya teman-teman bisa sederhanakan rumusnya, jangan dihafalkan satu persatu ya. Oke, itu beberapa contoh soal tentang perhitungan di data tunggal. Masih cukup banyak pembahasan tentang statistika ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.